Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelar semangat, semangat belajar, dan semangat berkarya. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, muatan PPKN. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian kompetensi pada muatan PPKN. Untuk kompetensi dasar muatan PPKN, yang pertama yaitu KD pengetahuan 3.2, memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk indikatornya, KD 3.2 yaitu menjelaskan faktor penyebab terjadinya banjir. Sedangkan untuk KD 4.2 menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk indikator pencapaian kompetensi KD 4 yaitu menunjukkan akibat-akibat yang timbul karena tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat. Nah, berikutnya yaitu tujuan pembelajaran untuk muatan PPKN. Yang pertama adalah setelah melihat video, siswa dapat menjelaskan faktor penyebab terjadinya banjir dengan benar. Setelah berdiskusi, siswa mampu menunjukkan akibat-akibat yang timbul karena tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat dengan benar. Sedangkan untuk materi pembelajaran muatan PPKN yaitu 1. Faktor penyebab terjadinya banjir. Yang kedua, akibat yang muncul karena tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat. Baiklah anak-anak, sekarang perhatikan ilustrasi berikut ini. Minggu pagi, Siti membaca surat kabar di samping ayah. Siti dan ayahnya membaca surat kabar di teras rumah. Siti membaca berita terjadinya bencana banjir di sebuah desa salah satu wilayah di Jawa Tengah. Siti merasa iba kepada korban banjir tersebut. Banjir pasti akan mempengaruhi kesehatan masyarakat yang terdampak. Siti bertanya kepada ayahnya tentang penyebab bencana banjir di daerah itu. Ayah pun menjelaskan kepada Siti tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya bencana banjir. Sekarang silakan perhatikan video berikut ini. Baiklah anak-anak, berdasarkan video tadi, video yang sudah kita lihat, kira-kira apa saja ya faktor penyebab terjadinya banjir? Nah, sekarang kita akan belajar mengenai faktor-faktor penyebab banjir. Faktor penyebab banjir yang pertama yaitu penebangan hutan. Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai peranan penting bagi lingkungan. Selain sebagai pemasok oksigen, hutan juga bermanfaat untuk mencegah banjir. Akar-akar pepohonan dapat mengikat air di dalam tanah sehingga dapat mencegah erosi yang dapat memicu terjadinya banjir. Jika pepohonan di hutan ditebang secara liar tanpa adanya reboisasi atau penanaman hutan kembali, maka pada musim penghujan dengan curah hujan yang tinggi, banjir dapat terjadi.
Hal ini dikarenakan aliran air tidak ada yang menahan. Faktor penyebab banjir yang berikutnya yaitu pembuangan sampah di selokan. Selokan merupakan tempat yang disediakan untuk mengalirnya air. Air dapat mengalir dengan lancar jika tidak ada hambatannya. Oleh karena itu, larangan membuang sampah di selokan terus digalakkan. Jika masyarakat setempat membuang sampah di selokan, maka pada musim penghujan dengan curah hujan yang tinggi dapat terjadi banjir. Sampah menghambat aliran air sehingga air selokan meluap dan membanjiri permukiman warga. Nah, anak-anak, menjaga lingkungan masyarakat menjadi tanggung jawab semua warga masyarakat. Banjir yang terjadi dalam lingkungan masyarakat kebanyakan merupakan akibat kelalaian dari masyarakat setempat. Warga masyarakat tidak sadar dengan tanggung jawabnya menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Sebagai contohnya, warga masyarakat membuang sampah di sungai. Tindakan masyarakat ini yang membuang sampah di sungai jelas akan mengakibatkan banjir di musim penghujan. Hal ini dikarenakan sampah akan menyumbat aliran air sungai dan air akan meluap ke permukiman penduduk. Dengan adanya banjir, secara otomatis kesehatan lingkungan dan masyarakat pun akan terganggu. Nah, itu tadi materi tentang muatan PPKN mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya banjir. Sudah paham bukan? Baiklah, cukup sekian apa yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Tetap patuhi protokol kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.